Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Momentum pada hari 10 akhir pada bulan suci Ramadan ini, mari kita bersama-sama untuk berusaha merajut kemenangan kita dalam rangka meraih Lailatul Qadar. Dua kalinya intinya salat taslim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita sampaikan salat taslim kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi serta para sahabatnya, dan insyaallah kelak kemudian kita tergolong orang yang mendapat syafaatnya Nabiullah Muhammad SAW fi dunya hatta akhirah. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwani rahimakumullah. Momentum 10 akhir pada bulan suci Ramadan ini, kami menghimbau khususnya diri saya pribadi, umum kepada jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, untuk meningkatkan kualitas amaliyah kita, baik ibadah saum kita, baik amaliyah sedekah kita, mari kita tingkatkan. Lebih-lebih di dalam pada malam-malam ganjil atau 10 akhir yang banyak penuh keajaiban oleh Allah Subhanahu wa taala turunkan, khususnya di dalam malam Lailatul Qadar yang sudah dipopulerkan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah difirman dalam Al-Qur'an, ditegaskan bahwa malam Qadar itu lebih banyak pahalanya dibanding hari-hari yang biasa. Untuk itu mari kita bersama-sama untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, untuk mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara lain, yaitu pada malam Qadar ini mari kita lakukan sejenak untuk melakukan sholat 2 rakaat, dan keajaibannya dibanding hari-hari yang biasa itu lebih mulia, lebih baik, lebih banyak, yaitu sampai 1000 bulan. Bayangkan 1000 bulan ini kalau kita hitung sudah berapa tahun. Kita sejenak melakukan sholat 2 rakaat. Melakukan 2 rakaat hal yang mudah, hal yang ringan. Namun tidak ada dasar iman kita, maka akan menjadi berat. Maka yang pertama kita lakukan dengan penuh kekhusyuan, penuh keimanan kita. Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita lakukan pada malam Qadar tidak ada lain, yaitu minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, apa yang dilakukan pada malam itu, apa yang diminta pada malam itu, hanya minta ridhonya Allah, hanya minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kaifiyah tata cara untuk melakukan sholat Lailatul Qadar, yaitu dengan cara niat usolli sunatal Lailatul Qadri rakaataini lillahi ta'ala,
Dan setiap rakaat baca suratul Fatihah dan baca surat Ikhlas 7 kali. Setelah salam tentunya disunahkan tidak ada lain baca istighfar sedikit-dikitnya 70, bahkan tidak ada hitungan beristighfar, tidak ada lain mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak keajaiban-keajaiban dalam malam Qadar, di mana diturunkan malam Qadar, walau a'lam, Allah yang Maha tahu, tidak ada kepastian itu malam 21, malam 23, 25, 27 dan seterusnya. Hanya semua itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bagi kaum muslimin dan muslimat yang mengharapkan ridho Allah, yang mengharapkan syafaatnya Lailatul Qadar, paling tidak 10 akhir ini kita lakukan iktikaf di dalam masjid. Bagi bapak-bapaknya, bagi ibu-ibunya, iktikaf di rumah diperkenankan. Yang jelas pada malam 10 akhir pada bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan amalnya kita. Zikir kita perbanyak untuk mengikis dosa kita. Kita sadar bahwa manusia ini tidak ada yang tidak berlumpuran dengan dosa. Dan dosa tidak akan terhapus terkecuali mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah semua akan berjalan lancar. Semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam Qadar, maka ribuan malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kepada hambanya, yang mana pada malam itu semua mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan akan celaka, bahkan akan rugi, sangat rugi kalau 10 Ramadan ini hanya begitu lewat begitu saja, tidak ada yang mau minta. Padahal janji Allah Subhanahu wa taala tidak pernah itu dikhianati kepada hambanya. Makanya kita harus benar-benar man wajada wajad, siapa yang benar-benar mengharap itu maka akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala juga akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang yang enggan, ilaman apa? Kecuali yang enggan tidak mau atau bermalas-malasan. Maka kesempatan emas ini 10 akhir pada bulan Ramadan ini, mari kita bersama-sama merajut untuk kemenangan kita, untuk keselamatan kita, untuk kesuksesan kita, baik dunia maupun di akhirat kelak. Tidak ada cara lain, yaitu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik istighfar kita, sholawat kita. Maka kata Nabi, pada akhir zaman nanti, bahkan yaumul kiamat nanti, yang akan mendapat syafaat itu kata Nabi yang banyak membaca sholawat atasku. Maka pada 10 akhir pada bulan Ramadan ini, kalau kita tidak memperbanyak sholawat, maka tergolong orang-orang yang rugi. Orang yang rugi itu nanti akan menyesali perbuatan namun tidak akan kembali ke dunia lagi. Untuk itu bagi kaum muslim muslimat yang ada kesempatan kesehatan kita, kenikmatan kita, mari kita syukuri, mari kita gunakan semaksimal mungkin. Jangan tergolong orang-orang yang rugi kelak kemudian akan menyesali perbuatan namun itu sudah kaset. Mumpung kita masih di alam yang jelas seperti ini, alam yang terang seperti ini, dikasih nikmat sehat kita, mari kita bersama-sama. Bagi bapak-bapak untuk meningkatkan iktikaf kita di dalam masjid, untuk perbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah niat untuk mencari Lailatul Qadar. Kalau kita mencari Lailatul Qadar, sedangkan Nabi SAW aja tidak mencari Lailatul Qadar, tidak ada lain, hanya minta ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho, masuklah golonganku kata Allah. Masuklah golongan hamba-hamba surga ku kata Allah. Namun demikian, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka 10 akhir pada bulan Ramadan ini di samping banyak penuh keberkahan, banyak tantangan kita, banyak ujian kita. Mari kita saling mewaspadai. Di ujung-ujung bulan suci Ramadan ini banyak tantangan kita, ujian makin berat kita. Maka pahala juga makin banyak. Pahalanya makin dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kita ini penuh dengan keimanan, penuh dengan keikhlasan, insya Allah mengalir begitu saja, ringan untuk melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi.
Barang siapapun orangnya yang mau beribadah di malam yang mulia, yakni malam Lailatul Qadar, dengan penuh keimanan dan penuh keikhlasan semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah diperbuat sebelumnya. Itu keuntungannya. Kalau kita mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama niatkan dengan keikhlasan, dengan kekhusyuan, tidak ada niat yang lain mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di dalam momentum akhir bulan Ramadan ini kita selalu diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga kita bisa melakukan baik iktikaf di masjid, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak sedekah dan amalan-amalan yang lainnya. Mumpung kita masih diluangkan waktunya, kesehatan kita, kesempatan kita, Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan mencintai kepada hambanya yang selalu memberikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam akhir-akhir Ramadan ini. Mungkin cukup sekian dalam hal ini, kami hanya sekedar mengingatkan kepada saudara kita kaum muslimin muslimat selama akhir bulan Ramadan ini, mudah-mudahan ada barokah manfaatnya dan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat kelaknya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bersama-sama mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, ada kata-kata yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kata-kata salah ini dari keterbatasan kemampuan saya sebagai manusia biasa. Mohon ampun, mohon maaf kepada saudara kita yang mendengarkan kami menyampaikan beberapa hal ini. Mudah-mudahan sekali lagi ada barokah manfaatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa yabittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.